matis musaffat, dan juga bisa memompakan ke dalam dadamu dengan keselamatan yang jernih, artinya dengan ketenangan dan kedamaian. Ara'aita dinan yad'uka ilal bahri fi afaqil kauni. Adakah kamu melihat agama yang menyuruh kamu untuk melakukan penelitian fi afaqil kauni, di jagat raya ini, wa ila tabassuri fi afaqi nafsika, dan juga meneliti dengan cermat ya wawasan yang ada di dalam dirimu sendiri. Adakah agama yang menyuruh umatnya untuk melakukan penelitian tentang alam semesta, yang harus pelajari tentang jiwa kita sendiri? Ternyata saya kecewa. Tolong pahami kekecewaan saya. Yang Allah menyuruh kamu yang beragama Islam untuk melakukan penelitian alam semesta. Afala yanzuruna ila ibli kaifa khalaqat wa ila samai wa ila jibali kaifa wa ila al-ardi. Ternyata Allah, ini perintah Allah. Al-amru al-aslu fil amri lil wujub, jadi wajib loh. Belajar kosmologi itu wajib, astronomi itu wajib, belajar topologi itu wajib, belajar psikologi itu wajib. Ini perintah Allah. Kenapa nggak paham-paham? Itulah sebabnya. Karena Anda mengabaikan perintah Allah. Itu. Apalagi belajar macam ini. Belajarnya juga enggak. Pulang dari pondok, penanya ganti segini, penanya Doran namanya. Udah berhenti ngajinya. Iya. Sudah belajarnya hanya ilmu-ilmu hukum saja. Hukumnya juga terbatasannya hukum sholat saja. Yang lainnya batal pisan, sama sekali tidak belajar apapun. Akhirnya Pak, diambil alih oleh orang lain, mereka yang mempelajarinya. Malu nggak? Kusi cengar-cengir bae sih aku. Iya, kenapa? Semuanya kita ngulang, kita beli dari mereka. Ya, perlu disadari. Jadi tolong dong anak-anak kita sekolah yang benar. Belajar fisika, belajar matematika. Iya kan? Belajar biologi, belajar astronomi, belajar. Ya kenapa? Ya karena itulah kesalahan kita, bahwa sejak awal kita membagi ilmu, ada garis dikotomi ilmu agama, ilmu umum. Yang wajib itu ilmu agama. Dari mana datangnya ini? Dari mana? Iya kan? Betul nggak? Jadi kalau belajar matematika nggak ada pahalanya. Kalau belajar tajwid ada. Orang ahli di bidang matematika sama ahli di bidang hukum fikih, begitu hari lebaran bagi-bagi zakat, yang dikasih guru fikih, guru matematika enggak. Kan mah ilmunya umum kan mah. Ini dari mana idenya? Yaitu penyebutan ulumuddin, ilmu agama, itu mengkerdilkan Islam menjadi seperti ini. Ya ulum, nggak ada ulumuddin, nggak ada ulum amma, ya ulum. Ya ilmu itu apa saja lah ilmu gitu. Itu sebabnya. Oke, ngaku salah nggak? Jadi sekarang yang pinter siapa? Ngulak semua kok. Salisiriknya, handphonenya, segelasnya, serokoknya, HP-nya, semuanya kita mereka yang membuat. Kita tidak tahu apa-apa kok.
Iya. Ya, hendaknya kita merasa malu terhadap Allah bahwa kita secara tidak sadar telah bergeser. Konsep besar yang ditawarkan Kanjeng Nabi ternyata tidak dipahami. Ya, dipahamkan. Ara'aita dinan yad'uka ila al-bahthi fi afaqil kauni wa ila tabassuri fi afaqi nafsik wa ila tadabburi fi ma haulaka minal malakuti, dan juga mengajak kamu untuk bertadabbur kepada malakut yang ada di sekitar kamu ini. Ya, alam semesta, benda-benda, materi-materi yang ada di alam semesta ini. Wa ila ta'ammuqi fi syu'uni hadil hayat, dan untuk melakukan pendalaman-pendalaman dalam segala macam urusan kehidupan. Wa ilal masiratil kubra ada manaqibiha, dan kita melakukan perubahan besar, perjalanan besar ala manaqibiha, ala manaqibi hadzal kaukabil ardi, di segala penjuru planet bumi ini. Bapak-bapak, Ibu sekalian, dulu yang menggambar peta bumi ini orang Islam, namanya Syekh Al-Idrisi, 20 tahun nunggang ontak. Tidak ada donatur, tidak ada yayasan, negara pun tidak membantu. Biaya pribadi 20 tahun. Ya, terlalu sering dia makan rerumputan saking laparnya, nggak ada dana menggambar. Andai kan memang gambar peta buminya itu banyak salah, ya dapat kita maklum, yang penting kita telah berusaha menyumbangkan dunia, bahwa peta itu penting bagi dunia. Adapun salah ya maklum saja, yang gambarnya naik onta, belum ada satelit, paham bikin ke? Ya sering salah gitu. Masa Madagaskar dengan Yaman dekat, ya iya gambarkan naik onta sih, susur pantai, ngelawan buaya, ngelawan ular, ngelawan sungai, semuanya itu. Betapa perjuangan sumbangan umat Islam zaman dahulu kala yang begitu cemerlang, ternyata sampai sekarang pun umat Islam tidak punya rasa bangga akan jasanya menyumbangkan peradaban kepada manusia ini. Karena juga tidak di sekolah-sekolah madrasah ada nggak pelajaran tentang Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Jabar, Al-Kindi, Ibnu Tufail, Ibnu Bajjah, paling-paling Imam Ghazali, iya kan? Lah ya itu. Jadi makanya bagaimana caranya di sekolah diajarkan mata pelajaran agama. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun lamanya, sampai perguruan tinggi 5 tahun, 17 tahun ada mata pelajaran agama, dibiayai negara loh, dan uangnya triliun-triliun ini untuk guru-guru agamanya, betul nggak? Ternyata nggak bisa jampi sholat, nggak bisa baca Quran, belajar apa nih? Iya. Nah, kamu ini minder terhadap mengaku Islam itu sambil merkeset. Iya. Ya, tidak ada rasa bangga. Karena kamu tidak tahu jasa nenek moyangmu. Persoalannya itu. Iya. Orang yang pertama kali bikin rumah sakit di dunia itu orang Islam, namanya Ibnu Sina. Di alam dunia yang pertama kali menemukan cacing dalam tubuh manusia, namanya cacing anklostoma, itu Ibnu Sina. Iya. Bayangkan, andaikan, saya menghayal, andaikan umat Islam bergulir dengan baik, terus meneliti seperti zaman dahulu,
ilmu pengetahuan umat Islam yang pegang dengan moralitas yang tinggi, saya yakin dunia akan lebih makmur dari sekarang ini. Iya, kenapa? Karena ilmu pengetahuan dalam agama Islam adalah ibadah. Sekolah itu kewajiban agama sebagai ibadah, lebih hebat dari yang lainnya. Nah, sekarang penting mana belajar dengan sholat? Nah, itu persoalan.